Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat PowerPoint yang menarik. Ada 6 karakteristik yang menjadikan bahan tayang kita itu menarik. Yang pertama adalah sederhana. Maksudnya kita perlu membuat bahan tayang kita itu sederhana, tidak banyak elemen yang ditambahkan terlalu banyak sehingga membuat audiens kurang konsentrasi dan malah menjadi bingung. Dan yang kedua adalah kuat secara visual. Kuat secara visual maksudnya adalah elemen visual yang kita butuhkan yaitu seperti foto, gambar, vektor, ikon, elemen dekorasi dan sebagainya itu harus sesuai dengan tema yang kita pilih. Gambar yang terlalu banyak itu juga membingungkan dari audiens sehingga konsentrasinya akan terpecah pada gambar-gambar yang sebenarnya tidak sesuai dengan temanya. Kemudian yang ketiga adalah kontras. Kontras di sini bukan artian warna yang saling bertabrakan, namun dalam pembuatan warnanya itu antara background dan foregroundnya atau antara background dan tulisannya itu tidak sama sehingga mudah untuk dibaca. Kemudian skema warna dan font itu sesuai untuk seluruh slide. Jadi tidak berganti-ganti font untuk setiap slide-nya. Nah, pilihlah bentuk huruf yang sesuai. Kemudian penggunaan animasi dan transisi digunakan dengan efektif. Nah, di sini biasanya ada yang membuat presentasi dengan sedikit slide dan menggunakan animasi yang sangat banyak sehingga layering di saat presentasi itu memang menarik pada saat disajikan, namun pada saat dibagikan dalam bentuk PDF animasinya tidak bisa bergerak sehingga tidak bisa diartikan. Nah, kemudian yang keenam, tertata dengan baik. Maksudnya adalah rapi, kemudian unsur visual dan teksnya baik sehingga menjadi presentasi yang menarik. Kemudian ada 7 kriteria presentasi yang benar, yaitu yang pertama adalah memilih judul yang tepat. Judul di sini maksudnya adalah ada dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah judul untuk keseluruhan, yang kedua adalah judul untuk setiap slide-nya. Kemudian yang kedua sesuaikan template-nya, kemudian yang ketiga ukuran page, kemudian yang keempat di sini pilih font-nya yang sesuai yang terbaca ya ukurannya, kemudian sesuaikan jumlah slide-nya. Nah, untuk membuat media pembelajaran itu umumnya dalam waktu 10 sampai 15 menit. Kalaupun lebih jangan lebih dari 20 menit dan dibagi menjadi beberapa presentasi supaya tidak membosankan. Kemudian untuk penggunaan grafik dan gambar itu diperlukan pada saat penyajian sebuah data. Jadi kalau misalkan kita mau menyajikan perbandingan nilai dari rata-rata nilai dari setiap kelas, itu alangkah baiknya dalam bentuk grafik, bukan dalam bentuk angka ya. Kemudian periksa ejaan dan tata bahasa. Ini bisa dilihat dari website ini ya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana membuat presentasi yang baik. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah presentasi yang ada di misalkan sebuah skripsi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari yang ada di depan sini ya. Kita lihat di sini ada warna hitam sebelah kiri dan kanan. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik. Nah, untuk mengubahnya kita bisa ubah di sini dengan mengubah desainnya, kemudian page setup. Nah, di sini on screen show-nya itu 4:3. Salah ya. Harusnya di sini adalah 16:9. Nah, untuk laptop
laptop yang baru dengan Windows yang baru itu sudah otomatis 16:9. Kemudian kita oke, maka akan lebih lebar seperti ini. Kemudian sesuaikan template ya, sesuaikan template dengan temanya. Nah, misalkan kita mau memilih template, di sini ada namanya desain, kemudian bisa dipilih ini adalah berbagai macam template-nya ya. Misalkan kita pilih yang seperti ini, kemudian ini masih ada macam-macam ya warnanya. Kita bisa pilih warnanya yang mana. Misalkan kita pilih warna yang biru, nanti akan seperti ini. Kemudian kita gunakan fontnya yang apa? Misalkan kita pakai fontnya yang ini, nanti akan berubah semuanya. Nah, kemudian di sini juga ada background style ya. Kita bisa pilih backgroundnya yang mana. Misalkan kita pilih backgroundnya yang putih atau yang warna biru ya. Nah, di sini maksudnya yang dinamakan kontras, di mana antara tulisan dengan background itu kontras ya. Bukan dengan menggunakan misalkan coba kita ganti backgroundnya yang kalau ini udah otomatis ya, ini kontras semua ya. Tuh, misalkan hitam, maka dia tulisannya otomatis dia akan mengganti ya. Misalkan kita ganti ini, maka seperti ini. Nah, kemudian untuk keterbacaan, di sini misalkan terlalu besar, kita bisa ganti dengan font yang sesuai. Kemudian dalam membuat presentasi itu misal yang ini ya, kita buat yang ini ya. Nah, ini misalkan ada presentasi seperti ini. Ada judulnya misalkan penerapan metode seperti ini ya. Nah, kita bisa copy untuk judul ya. Kemudian kita bisa buat di sini ya. Nah, sekarang untuk layoutnya kita bisa pilih dari sini. Layout, kemudian ini adalah bagian yang mana. Kalau bagian yang depan berarti kliknya yang ini. Kemudian kita bisa bikin paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk penulisan nama itu biasanya kita tulis di sini ya. Ini pengarangnya adalah siapa ini? Oh, ini. Tri Komala. Oke. Nah, misalkan kita akan membuat sebuah logo ya, kita akan membutuhkan sebuah logo, kita bisa masukkan logo di atas di tengah sini ya, yang sesuai. Jadi gambarnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Nah, sekarang untuk isinya. Untuk membuat sebuah isi, misalkan di sini kita mau menuliskan latar belakang. Latar belakang ya. Nah, yang perlu diperhatikan misalkan seperti ini. Ini kan latar belakang sudah ada ya. Nah, ini saya praktekkan yang salahnya. Ini adalah latar belakangnya. Nah, kemudian biasanya membuat presentasi itu adalah kayak gini. Ini cara yang salah. Nah, ini. Dalam bentuk seperti ini artinya bukan PowerPoint tapi Power Paragraph. Karena ini tidak ditulis dalam bentuk poin-poin. Nah, tapi kita harus ambil dulu kalimat ini intinya apa. Misalkan mau membuat sebuah definisi. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara terus-menerus guna untuk membina anak didik menjadi manusia yang sempurna, dewasa dan berbudaya, terstruktur dan terencana. Misalkan seperti ini. Nah, ini itu ya. Nah, kemudian yang lainnya itu kan tidak ada kaitannya. Berarti ini adalah penjelasannya.
nggak perlu dimasukkan seperti ini. Ini untuk paragraf yang pertama. Kemudian di paragraf selanjutnya, ini kan, nah di sini ada isinya adalah ini. Sekarang kalau misalkan kita masukkan sini seperti ini, banyak sekali. Nah, kalimat utama dari paragraf ini adalah yang mana? Misalkan sampai sini. Oke, sampai sini ya. Misalkan sampai sini. Nah, ini adalah latar belakang. Ya, jadi pada saat kita mau membuat sebuah tulisan atau paparan, itu harus bentuknya poin-poin yang berisi kalimat-kalimat utama, bukan paragraf ya. Kalau udah paragraf itu udah salah ya. Nah, sekarang kalau misalkan ingin membuat gambar ya yang ada penjelasan gambarnya, kita bisa gunakan layoutnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah penjelasan, kemudian yang di sini adalah gambar ya. Nah, misalkan gambarnya sudah ada, berarti kita tinggal seret masukkan ke sini. Tapi kalau misalkan ini sebuah gambar yang lain, misalkan kita menggunakan smart art, kita bisa masukkan di sini seperti ini. Misalkan isinya adalah latar belakang itu tentang definisi, kemudian tentang pendidikan, kemudian ini enggak ada ya, misalkan ini enggak ada, kemudian ini kita kurangi supaya lebih bagus. Nah, ini misalkan di sini definisi, kemudian tentang pendidikan. Nah, setelah sudah ada, kemudian kita bisa pilih buat gambarnya, misalkan seperti ini. Nah, ini ya. Misalkan warnanya kurang sesuai, kita bisa ganti dengan warna-warna atau yang ini ya, fontnya misalkan warnanya seperti ini. Nah, ini adalah gambar yang kita buat sendiri. Ada sebuah tulisan, kemudian adalah sebuah gambar. Nah, sekarang kalau misalkan tulisannya seperti ini, maka tulisan ini terlihat lebih banyak ya. Maka kita harus rangkum dulu. Misalkan pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, terus-menerus kita bisa ganti kata-katanya dengan sampai seperti ini, misalkan. Nah, ini kan jadi lebih besar. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita coba bisa lihat keterbacaannya akan jadi lebih terbaca seperti ini. Ya, nah, tulisan yang seperti ini tidak terbaca, jadi tidak mempunyai fokus dari audiens, maka kita harus buat supaya tulisan ini bisa terbaca. Caranya kita bisa ganti ini ya, misalkan warnanya jadi merah, kemudian dibesarkan, kemudian dikecilkan, maka jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan masih kurang besar, berarti kita ganti menjadi font yang lebih tinggi. Oke. Nah, kemudian jika kita mempunyai gambar, maka gambar yang kita tulis itu harus tidak mempunyai copyright ya, tidak mempunyai copyright. Nah, selanjutnya jumlah dari slide yang akan dibuat itu tidak lebih dari 20 slide
ya. Karena kalau semakin banyak maka dibutuhkan waktu yang cukup banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk membuat PowerPoint yang oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.